Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,17% ke angka 6.927. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang laba bersih kuartal 3-nya ini naik 42% dan hari ini harganya juga mulai bergerak naik. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah masih layak untuk kita entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham HIL. Saham HIL hari ini naik 3% lebih ke harga 1.375. Bisa kita lihat di grafik, cara pergerakan HIL saat ini masih sideways dan beberapa kali mencoba untuk naik di atas kurva garis EMA masih gagal break dan turun kembali menuju support 1.300. Support 1.300 memang lumayan kuat. Kan dalam satu bulan terakhir ini, HIL mengetes harga 1.300 masih bisa bertahan dari rebound. Sebelumnya juga jika kita lihat di April juga HIL sempat menyentuh 1.300 juga masih bisa bertahan dari rebound dan malah sempat naik di atas kedua garis EMA. Tapi dalam beberapa satu bulan terakhir ini, HIL mencoba untuk rebound tapi masih tertahan di garis EMA 50-150. Dan hari ini walaupun naik, bisa kita lihat HIL juga masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 saat di harga 1.365. Dan di atasnya masih ada 1.400 atau tepat di garis EMA 150. Jadi hari ini HIL sempat menyentuh 1.400 tapi dibuat turun kembali. Jadi secara pergerakan saat ini memang masih sideways tapi belum terkonfirmasi uptrend selama belum berhasil naik di atas kedua garis EMA ini. Dan hari ini kalau pemberitahuan bahwa laba HIL melesat 42% di semester 3 tahun 2023 ini. Jadi secara laporan keuangan HIL semester 3 ini masih oke. Tapi jika kita lihat broker summary, kenaikan 3% lebih ini terlihat ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing masih terus distribusi saham HIL. Jadi secara pergerakan HIL menurut saya tetap harus diwaspadai walaupun hari ini naik 3% karena kenaikannya tidak ada akumulasi walaupun memang tidak ada distribusi, tapi saat ini sudah dekat dengan garis EMA 150 dan belum terkonfirmasi break garis EMA 50. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 1.300, menurut saya pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata HIL minggu ini masih gagal naik melewati 1.400. Karena apabila masih gagal, HIL masih ada potensi kembali ke 1.300. Selanjutnya saham Mika, jika kita lihat hari ini juga naik 0,72% ke harga 2.800 dan kenaikannya membuat Mika saat ini berada di atas garis EMA 50-150. Tapi ingat, menurut saya pribadi, walaupun hari ini candle berada di atas garis EMA 50-150, ini belum terkonfirmasi break karena candlenya candle merah dan masih ada shadow ke bawah yang lumayan panjang. Jadi saat ini garis EMA 150 dan harga 2.800 ini belum terkonfirmasi break. Dan secara teknikal, Mika saat ini memang masih sideways dan bisa kita lihat di atas garis EMA 150 masih ada resisten sekitar 2.850 yang sebelumnya sempat dites oleh saham Mika dan ternyata gagal break. Sedangkan untuk support jika kita lihat saat ini ada di sekitar 2.670. Dan untuk Mika jika kita perhatikan, kenaikan hari ini terlihat ini masih ada akumulasi dan asing yang sebelum distribusi hari ini terlihat masuk akumulasi. Jadi beda dengan saham HIL yang hari ini naik tidak ada akumulasi, Mika minimal masih ada akumulasi walaupun candlenya tidak oke. Jadi untuk Mika apabila saat ini teman-teman ingin coba pantau, menurut saya masih bisa pantau, tapi untuk entry sebaiknya tunggu konfirmasi Mika berhasil naik di atas 2.800 baru coba ikutan entry. Apabila masih gagal break 2.800 sebagai jangan entry karena Mika saya lihat masih ada potensi untuk kembali menuju 2.700 sampai 2.670. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saham DOIT yang hari ini tiba-tiba turun sangat dalam. Jadi penurunan ini tidak terlihat ada sentimen negatif atau ada pemberitaan negatif hari ini. Tapi DOIT yang sebelumnya secara teknikal masih oke, jika kita lihat bergerak uptrend, selalu berada di atas kedua garis EMA. Dan sebelumnya juga masih kuat berada di atas support psikologis di harga 500. Hari ini turun dari 520 langsung di bawah garis EMA 50. Dan sempat mendekati garis EMA 150 di harga 398 dan sempat menyentuh sekitar 402 dan penurunan memang sangat tajam. Tapi menariknya jika kita lihat pada penurunan tajam ini malah masih ada akumulasi. Apabila kita lihat top 3 nya saja ini sebenarnya masih ada big accumulation dan secara keseluruhan ini masih ada akumulasi. Dan asing walaupun hari ini turun tajam bukannya keluar, malah terus masuk dengan jumlah yang lebih besar. Dan satu minggu terakhir jika kita lihat ini masih ada akumulasi. Sehingga menurut saya DOIT ini kesempatan untuk coba dapatkan di harga bawah.
Karena penurunan ini tidak disertai adanya distribusi, malah ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi apabila teman-teman sudah punya saham DOIT di harga atas maupun harga bawah dan saat ini masih belum keluar, menurut saya masih layak untuk di hold. Karena walaupun saat ini turun bawah garis EMA 50 yang saat ini harga 458, ini belum terkonfirmasi break dan di bawahnya masih ada support EMA 150 yang bisa menahan penurunan dari saham DOIT. Jadi saham DOIT saat ini penahannya itu ada di 400. Jadi selama DOIT berada di atas 400 atau kuat bertahan di 400, menurut saya DOIT masih layak untuk di hold walaupun hari ini turun tajam. Dan untuk teman-teman yang pingin entry, ini DOIT masih kuat bertahan di atas target harga 400 sampai 410, menurut saya masih menarik untuk coba entry. Dengan target apabila kita dapat di sekitar 400 sampai 410, berarti targetnya itu di garis EMA 50 sampai 460. Jadi walaupun berhasil rebound, apabila ternyata garis EMA 50 sudah berubah menjadi resisten, DOIT ternyata gagal menembus garis EMA 50, masih ada potensi sudah melemah kembali. Jadi pertimbangkan untuk swing trade atau manfaatkan teknik rebound pada saat dapat di sekitar garis EMA 150. Tapi karena penurunan tajam ini tidak terlihat atau tidak ada disertai ada sentimen negatif, malah terlihat ini ada akumulasi di harga bawah, menurut saya ini menarik untuk kita coba pantau untuk buy on weakness. Selanjutnya MBMA hari ini naik hampir 7% ke harga 765, dan jika kita lihat secara teknikal MBMA saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Jadi sebelumnya secara teknikal oke, karena berada di atas garis EMA 50, tapi setelah gagal naik melewati 935, MBMA terus turun dan sempat turun di bawah 720 yang sebelumnya sempat menahan penurunan dari saham MBMA. Tapi satu minggu ini MBMA sudah berhasil naik kembali di atas 720 dan saat ini mulai mendekati garis EMA 50 harga 790 sampai harga 800 ini. Ingat, garis EMA 50 dan 800 merupakan resisten lumayan kuat. Apabila MBMA minggu ini mencoba untuk naik di atas target harga ini masih gagal, masih ada potensi untuk kembali melemah. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan hampir 7% ini tidak ada akumulasi, malah terlihat ada distribusi. Dan asing juga sama, jika kita lihat satu minggu terakhir ini masih terus keluar dari saham MBMA. Jadi saham MBMA apabila teman-teman sudah bersedia sekitar 700 atau malah di bawahnya, pertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini MBMA gagal naik melewati harga 800. Atau hold saja terus selama harga 720 ini tidak terlewati. Tapi ingat, selama gagal naik di atas garis EMA 50, MBMA secara tren masih akan bergerak sideways. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi, semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.